Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Tami Manurung, NIM 1120002, saya dari PLUK 15 Laboratorium Geoinformasi. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengolahan data dan juga pembuatan output dari data ini. Di mana data ini merupakan data kimia dari suatu batuan pada daerah Z, dan output yang akan didapatkan adalah berupa diagram stick dan juga diagram paper. Nah, untuk mendapatkan diagram stick ini, kita bisa menggunakan data MEQ per liter air, dan juga diagram paper menggunakan data presentasi kation dan anion. Nantinya yang akan kita cari itu berupa data mol, MEQ per liter, presentasi kation dan juga presentasi anion. Nah, untuk mendapatkan nilai tersebut, kita bisa menggunakan petunjuk dari rumus yang ada pada gambar di sini. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai molnya dengan menggunakan rumus mol sama dengan massa per AR. Jadi langsung aja di sini ada terdapat massa, langsung aja kita masukkan massanya, terus dibagi sama nilai AR-nya. Ini terus enter. Nah, di sini udah dapat hasil. Karena nilai bagi dari si AR ini akan sama nanti untuk nilai di sini dan juga ke bawahnya. Jadi kita bisa mengunci aja bagian ininya dengan menggunakan shift 4 dengan bertandakan $. Kemudian kita tinggal blok ke samping ini dan juga kita blok ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cari MEQ per liter. Itu menggunakan rumus mol dikali valensi. Jadi nilai mol yang udah kita cari tadi itu kita kali sama nilai valensi yang ada pada tabel di sini. Langsung aja nilai mol NA-nya terus dikali sama nilai valensinya. Nah, udah dapat segini. Sama kayak nilai mol tadi. Kalau tadi nilai baginya itu kita kunci, sekarang nilai kalinya kita kunci. Kenapa? Karena sama hasilnya untuk ke sini dan juga ke sini. Sama perkaliannya. Ini kita blok aja ke samping sampai sini. Nah, selanjutnya kita blok ke bawah. Ini kenapa ada yang value? Karena kita belum kunci yang ini. Jangan lupa dikunci ya guys. Terus kita blok. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari si presentasi kationnya. Itu menggunakan rumus yang ada di sini. Untuk mencari nilai presentasi kation ataupun anion, kita bisa menggunakan rumus MEQ per liter unsur kation dibagi jumlah dari MEQ per liter semua unsur kation dan ataupun anion dikali 100. Jadi kita cari kationnya dan kita cari anionnya dulu. Nah, di sini kita cari kationnya dengan menggunakan rumus si MEQ per liternya ini, terus dibagi sum ini, terus kita bagi sama yang kation juga. Tuh, terus dikali sama 100. Nah, dapat segini nilainya, terus kita blok ke bawah. Oke. Selanjutnya kita cari nilai K-nya tadi sama aja kayak rumus yang sebelahnya. Itu sama dengan nilai si K-nya, terus dibagi sum. Tuh, terus dibagi ini. Tutup kurung dikali 100. Seperti ini. Nah, jangan lupa diblok. Terus sama dengan nilai CA-nya dibagi sum. Tuh, terus dibagi ini. Kurung dikali 100. Oke, tinggal blok aja. Sama dengan nilai dari CMG-nya dibagi sum. Terus nilai jumlah kationnya dikali 100. Oke, nah kenapa kita menggunakan nilai kationnya aja yang ini? Karena kan di sini kan kita cari presentasi kation, jadi kita menggunakan jumlah si kation juga. Nanti kalau kita misal cari nilai presentasi anionnya, maka kita juga menggunakan nilai jumlah dari si anionnya ini, begitu. Oke, karena ini udah kita dapat, selanjutnya kita share totalnya. Nah, ketika nanti totalnya itu menunjukkan nilai 100, berarti nilai dari presentasi kation yang kita cari itu udah benar. Begitu, jadi caranya tinggal sum aja. Tinggal jumlahin nilai dari presentasi kationnya. Ini, nah kalau udah 100 berarti nilai yang kita dapat ini itu udah benar. Tinggal di blok. Nah, sampai bawah juga udah benar. Oke, selanjutnya kita cari nilai presentasi anionnya. Rumusnya sama aja kayak si kation tadi, cuma bedanya kita menggunakan data yang si anion ini. Jadi sama dengan per sum, terus menggunakan anionnya ditutup kurung dikali 100. Oke. Terus kita blok ke bawah. Oke.
Selanjutnya kita menggunakan yang CH3 dibagi sum. Ini terus kita blok yang ini, kita kurung dikali 100. Oke. Terus yang S4 nya sama, kita cari nilai S4 nya bagi sum. Ini tutup kurung dikali 100. Oke. Selanjutnya kita blok ke bawah. Nah, totalnya kalau misal dia 100, berarti nilai yang dicari ini benar. Nah, nilainya 100 berarti nilai yang dicari adalah benar. Nah, kalau misal datanya semua sudah didapatkan, kemudian kita membuka software report-nya. Ini kita buka software report-nya. Oke, ntar kita coba. Oke, sebentar. Nah, di sini udah muncul support report-nya. Jadi yang pertama itu kita buka, kita buat project folder dulu, kemudian create new project. Nah, kita bebas mau taruh di mana. Karena tadi saya udah bikin folder sebelumnya, maka saya akan taruh di situ. Ini report terus oke, kemudian next. Nah, di sini karena data yang tadi telah didapatkan itu berada di Jogja, jadi kita menggunakan koordinat UTM dengan WGS 84 dan zona 49S. Zona 49S. Jadi untuk koordinatnya ini disesuaikan sama daerah dari data yang telah didapatkan. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya kita buka menu utilities. Nih. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi, kita data yang ini tadi, menu-menu seperti ini, itu kita ubah langsung atau manual. Kita bikin di sini dengan cara klik kanan. Nah, kita ubah menjadi sampel. Oke. Terus yang ini juga kita ubah sesuai kation sama anionnya tadi. Jadi kation dulu yang A. Terus ini kita ubah jadi K. Ini kita ubah jadi CA. Ini kita ubah jadi MG. Terus selanjutnya yang ini kita ubah menjadi MG. Nah, yang bagian ini kita ubah itu sesuai dengan anionnya. Kita klik kanan, terus kita ubah jadi CL. Ini, terus yang ini kita ubah jadi HCO3. Nah, terus yang ini kita ubah jadi SO4. Nah, yang bagian ini kita ubah menjadi simbol. Nah, yang bagian ini kita ubah vektor simbol. Teman-teman kita jangan lupa untuk mengubah yang bagian dari sampel ini sampai SO4 ini kita ubah dia kita menggunakan yang teks. Namun untuk simbol ini kita bukan menggunakan teks melainkan menggunakan vektor simbol. Seperti itu. Ini. Oke. Setelah seperti ini, kemudian kita mengcopy data yang tadi kita udah olah. Di sini saya akan yang pertama akan membuat diagram Steve dengan menggunakan data MEQ per liter air. Jadi, saya akan memakai data MEQ per liter air. Saya copy langsung. Ini. Terus, kita buka report-nya. Kita masukkan. Kita paste. Oh iya, ini di sini. Nah, sampelnya jangan lupa juga untuk di copy. Kita punya sampel 30. Oke, di sini kita paste. Nah, kemudian setelah datanya sudah selesai kita copy paste, jangan lupa untuk membuat simbol di bagian sini. Jadi tinggal klik 2 kali. Nah, kita bebas mau masukin simbol yang mana.
Tapi sini saya akan mencoba untuk masukkan simbol yang ini. Dan seharusnya tuh simbol per sampel ini harusnya berbeda. Tapi di sini saya coba untuk buat sama. Ini, nah, oke. Oke, karena kalau udah seperti ini, kemudian kita buka yang menu hidrochem ini. Nah, selanjutnya kita pilih stick diagram. Oke, nah untuk kolom yang ada pada di samping ini, belum. Untuk diagram yang ada pada di samping ini, itu kita menggunakan kita sesuaikan dengan data yang ada di atasnya. Bisa kalau sampel ini sampel, terus simbol ini kita pilih simbol juga. Terus NA kita pilih NA. Ini K kita pilih K. CA kita pilih CA. Ini MG kita pilih MG. Terus Cl ini kita pilih Cl juga. HCO3. Ini karena CO3 gak ada di sini, jadi kita pilih yang kosong aja, bebas. Kita taruh misal 13. Terus yang SO4 ini kita pilih SO4. Nih. Nah, setelah itu kita beralih pada polygon Verpage ini. Nah, di sini kan kita punya data tadi 30 sampel. Bebas mau masukin berapa di sininya. Tapi di sini saya akan mencoba masukin misal saya masukin 8. Terus klik proses, Ctrl plus G. Nah, selanjutnya gini. Oke. Berikut adalah data yang didapatkan. Jadi karena kalau udah jadi, kita tinggal pilih file, terus export JPG, terus oke. Nah, di sini saya nyimpan di folder yang udah tadi saya buat. Oke. Klik step 1. Berikut merupakan gambarnya. Terus step 1. Ini kita save lagi, kita export jadi JPG. Oke. Step 2. Berikut adalah gambarnya, diagram stepnya. Selanjutnya itu ada selanjutnya ini diagram step 3-nya, kita export JPG 3. Oke. Selanjutnya untuk step 4-nya itu ada ini. Kita klik export terus JPG. Oke. Step 4. Oke. Karena semua udah jadi, berikut adalah step 4-nya nih. Oke, karena semua udah jadi, ini kita close aja. Kita close. Terus kita beralih ke pembuatan diagram papernya. Nah, di sini kan tadi dijelaskan kalau untuk membuat diagram paper itu kita menggunakan data dari presentasi kation dan anionnya. Jadi bagian data ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Oke, kita copy yang bagian presentasi kation dan anionnya. Ini seperti ini. Copy. Oke, terus kita copy bagian anionnya.
Ini kita buka Rockwork, terus kita paste. Nah, udah, karena kalau udah di copy paste semua, terus kita buka menu hydrocam, terus kita pilih yang bagian paper diagram ini. Oke. Jangan lupa yang bagian itu disamain simbol sampel NaKCa MgCl HCl3 bebas SO4. Setelah itu kita pilih klik proses. Nah, berikut adalah diagram papernya. Terus jangan lupa untuk export kayak biasa kayak tadi. Kita klik JPG. Ini oke. Terus aku simpan di sini. Itu diagram paper. Oke. Nah, oke, ini adalah hasil dari diagram paper yang dari data yang telah saya olah tadi. Oke. Cukup sekian dari saya. Berikut adalah data yang telah saya olah dan output yang telah saya dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.